Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membicarakan orasi atau pernyataan dari seorang tokoh yang dulu pernah akrab dijuluki sebagai Bapak Reformasi, Amin Rais, yang berkaitan dengan kepemimpinan pemerintahan Jokowi setelah memerintah lebih kurang sekitar 8 tahun lebih beberapa bulan. Untuk lebih jelasnya bagaimana narasi yang dikembangkan oleh Amin Rais terkait dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Nah, sesungguhnya 8 tahun 4 bulan kekuasaan Jokowi telah menjadikan Indonesia sebuah negeri tanpa hukum, lawless country. Bukan saja pisau hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah yang sering dikirim ke penjara itu adalah yang sesungguhnya korban, sementara yang pengganas yang melakukan kejahatan itu dibebaskan. Nah, saudaraku, meledaknya skema atau bagan jaringan mafia yang dipimpin oleh Kaisar Ferdy Sambo tahun yang lalu, itu kan benar-benar mengguncang kepercayaan bangsa kita kepada Polri sebagai institusi. Nah, jadi bagaimana mungkin Kaisar Sambo itu bisa membangun jaringan mafia yang sangat dahsyat, ya, yang dipimpin oleh para perwira tinggi dan menengah Polri dan bawahan mereka, ya, bergerak di bidang pertambangan, perjudian, kehutanan, dan apapun. Ya. Ini betul-betul luar biasa. Ya. Nah, menurut saya sulit untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak tahu menahu masalah ini. Ya. Karena dalam undang-undang kepolisian itu memang supervisi langsung dari Polri itu adalah Presiden Jokowi. Nah, jadi saya khawatir suatu ketika mungkin kalau nanti dibuka betul akan kena, artinya akan terseret juga mungkinan besar Pak Jokowi itu. Saudaraku, jadi yang aneh adalah ada semacam pembiaran Pak Jokowi terhadap imperium Kaisar Sambo yang sudah menindas norma-norma moral, norma hukum, norma sosial, dan yang lain-lain ya selama Jokowi berkuasa. Pertanyaan, mengapa? Nah, tentu hanya Jokowi yang bisa menjawab hal ini. Nah, setahun lalu saya berusaha keras memahami kepemimpinan Jokowi Luhut yang saya lihat telah mempertontonkan banyak kontradiksi. Apa yang diucapkan dan dijalankan bertentangan dengan kenyataan. Jadi itu artinya kontradiksi. Ya. Nah, saya berpendapat jangan-jangan kedua tokoh bangsa ini menderita yang saya katakan sindrom egoistik, narsisistik, psikopatik, megalomaniak atau megalomaniak. Ya. Diselimuti dengan sindrom ananiah, keakuan, merasa selalu paling benar, ada unsur takaburnya, nggak pernah mau minta maaf, menyalahkan orang lain, dan membayangkan dirinya sebagai sangat besar, yang lain kecil. Ya, begitulah pernyataan seorang Amin Rais. Pernah menjadi ketua MPR, bahkan sebelumnya pernah mendapatkan sebutan yang cukup prestisius sebagai Bapak Reformasi. Namun belakangan ini sejak Pilpres 2014, tampaknya Amin Rais ini sudah sulit untuk mengendalikan emosinya, main tuduh, kemudian juga berusaha untuk membangun kebencian terhadap musuh-musuh politiknya, termasuk salah satu diantaranya adalah Presiden Jokowi. Pak Amin Rais ini konon kabarnya pernah melontarkan sebuah nazar apabila Presiden Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia akan
jalan kaki bolak-balik dari Jakarta ke Jogja. Itu merupakan sebuah keyakinan bahwa Presiden Jokowi menurut keyakinan Bapak Amin Rais saat itu tidak mungkin terpilih jadi Presiden Republik Indonesia. Namun toh faktanya hingga saat ini konon kabarnya hingga Presiden Jokowi terpilih kembali pada periode yang kedua, nazar itu hanya tinggal nazar dan tidak pernah dilaksanakan oleh seorang tokoh reformasi Amin Rais. Menyimak pernyataan yang terekam dalam video yang kemudian diunggah di channel Amin Rais Official pada tanggal 18 Maret tahun 2023 dengan tajuk atau judul Rezim Jokowi Makin Suram. Telinga saya yang bukan siapa-siapanya Presiden Jokowi ataupun Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, telinga saya jadi ikut gedek. Karena apa yang disampaikan oleh Amin Rais saya kira hanya berdasarkan dugaan dan asumsi. Dengan bersembunyi di balik bahasa-bahasa insinuasi, bahasa-bahasa dugaan yang disamarkan untuk menghindari delik. Kalau memang Pak Amin Rais itu memiliki data yang terkait dengan narasi jahat yang disampaikan, langsung saja disampaikan kepada aparat yang berwenang untuk menanganinya. Misalnya tuduhan adanya kita selama ini selama berada di dalam pemerintahan Presiden Jokowi, negeri ini hampir menjadi negara yang tanpa hukum, ya. Kalau memang ada fakta bahwa orang yang benar justru dipenjara, yang bersalah justru malah dibebaskan, kalau memang ada faktanya, disebutkan saja faktanya apa. Lebih-lebih kalau punya data yang konkret yang bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwajib, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu perlu ditindaklanjuti. Namun kalau hanya sebatas asumsi dan dugaan, itu artinya apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais itu hanya omong kosong belaka, hanya sebuah tuduhan tanpa bukti dan hanya bikin gaduh masyarakat. Kemudian yang kedua, ada istilah Kaisar Sambo. Ya memang harus diakui sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, Presiden itu memiliki wewenang dan tugas sebagai panglima tertinggi negara, termasuk diantaranya adalah sebagai atasan dari Polri. Namun tidak setiap kegiatan, tidak setiap aktivitas, setiap anggota kepolisian tentu saja berada di dalam kontrol dan pengawasan sepenuhnya dari Presiden Jokowi. Apakah memang benar Presiden Jokowi tahu persis apa yang dilakukan oleh Sambo di balik kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip dugaan kejahatan yang dilakukan? Saya kira tuduhan ini serius. Jadi kalau memang Presiden Jokowi terlibat di dalam kegiatan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Sambo yang sekarang sudah divonis hukuman mati, tentu saja ini tuduhan serius yang perlu dibuktikan. Nah, yang menarik ini juga buat narasi yang saya kira sangat jahat. Saya tidak mengira seorang Amin Rais yang konon kabarnya dia itu merupakan seorang doktor ilmu politik alumnus dari Universitas Chicago Amerika Serikat bisa memberikan legasi warisan kepada anak cucu dengan tudingan-tudingan jahat seperti itu, meskipun toh itu disebut-sebut sebagai lawan atau musuh politiknya. Hampir tidak bisa dipercaya kalau seorang Amin Rais bisa melontarkan tudingan-tudingan jahat. Yang pertama ini masih bisa dimaklumi ya, kalau hanya sekedar tudingan sebagai egoistik, mementingkan diri sendiri, saya kira masih wajar. Demikian juga yang kedua, bahwa Presiden Jokowi dan Luhut ini memiliki sindrom narsistik ya. Narsistik itu artinya kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan adanya sikap arogan, percaya diri, dan egois. Ini mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi tudingan kepada Presiden Jokowi sebagai orang yang mengidap sindrom psikopat. Ya, psikopat itu orang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang sehingga mengalami kesulitan dalam pergaulan. Itu pengertian psikopat kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini istilah psikologi ya sebenarnya ya.
erat kaitannya dengan dunia psikologi, dan para ahli psikologi mungkin bisa menjelaskan dan membeberkan lebih lanjut tipe macam apa orang yang menderita sindrom psikopat seperti yang disampaikan oleh Amin Rais ya. Jadi menuding dan menuduh secara insinuatif seorang presiden dan seorang Menko mengalami kelainan jiwa, saya kira ini sudah di luar batas dan terlalu berlebihan. Menuduh tanpa bukti hanya berdasarkan dugaan-dugaan, asumsi, kemudian bersembunyi di balik bahasa insinuatif dengan menggunakan kata jangan-jangan dan seterusnya. Tuduhan berikutnya, Amin Rais ini juga memberikan stigma yang begitu jahat kepada kedua tokoh ini, Presiden Jokowi dan Menko Luhut, dengan istilah sindrom megalomaniak. Megalomaniak ini adalah kelainan jiwa yang ditandai oleh khayalan tentang kekuasaan dan kebesaran diri. Kalau Pak Jokowi ini sudah memegang kekuasaan tertinggi sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Pertanyaan yang muncul kemudian sebenarnya siapa yang berkhayal, siapa yang mempunyai watak dan karakter megalomaniak. Saya kira semua rakyat di negeri ini paham siapa yang dimaksud. Ya. Sejak mendapatkan julukan sebagai tokoh reformasi, kemudian menjadi ketua MPR, terlibat dalam politik praktis hingga membentuk Partai Amanat Nasional atau PAN yang akhirnya karena sudah tidak kerasan berada di dalam lingkungan yang dibentuknya sendiri, dan membentuk partai sendiri, Partai Umat ya, yang hampir saja tidak lolos verifikasi sebelum akhirnya melakukan gugatan ke Bawaslu ya. Saya kira apa yang dilontarkan oleh seorang Amin Rais dengan menyebut Jokowi ini sebagai pribadi yang megalomaniak, saya kira ini justru menempeleng dan menampar wajah sendiri. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa Amin Rais itu, mohon maaf, Amin Rais itu seorang penipu, barangkali memang ada benarnya. Coba kita simak sebentar video dari Gus Dur. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Ya, ibarat pepatah, sekali langsung ke ujian orang tidak akan pernah percaya. Apa yang dilontarkan Pak Amin Rais berkaitan dengan tudingan-tudingan dan tuduhannya kepada Presiden Jokowi selama ini, mudah-mudahan dia betul-betul memang memiliki bukti yang sahih sehingga layak untuk diadili. Tetapi kalau hanya bualan dan isapan jempol belaka hanya karena ingin memanjakan syahwat kebenciannya kepada Presiden Jokowi, ini tentu saja persoalan lain disaksikan oleh jutaan rakyat di negeri ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.